Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng kita dua suami istri pasutri muda. Kali ini kita mau bikin konten baru ya, beda dari yang kemarin. Dan mungkin kali ini kontennya lebih horor. Papar lama-lama lagi, kita lihat intronya. Oke, ada pertanyaan nih buat kalian. Di antara kalian ada gak yang pernah mendaki gunung? Terus dalam perjalanan itu kalian ngalamin hal yang janggal, hal yang aneh. Bisa jadi itu dari penampakan ataupun kejadian-kejadian yang janggal. Nah, di sini kita akan membawakan kita akan reaction penampakan kisah-kisah janggal atau kejadian-kejadian janggal saat yang tidak disadari mendaki gunung. Jadi check it out. Oke, ini yang pertama ada video dari seorang pendaki ya. Ini videonya nggak disengaja, maksudnya disengaja, cuman kurang stabil aja videonya. Ini dia video kegiatan mereka waktu mungkin lagi istirahat break. Ada yang lihat? maksudnya ampun sampai gak kepulang. Ini saya belum dapat informasi ya dari videonya yang benar itu di gunung mana dan penampakan itu benar atau enggak gitu. Cuman yang benar sih ya. Jadi dari yang dilihat ini kan sosok orang gitu, bentuknya orang, cuman wajahnya itu pucat pasi gitu. Tahu gak pucat pasi? Kalau meninggal gitu. Karena kayak yang udah meninggal, sama ini udah lama kayaknya, meninggalnya udah lama. Next kita cari video lain. Oke, di video yang kedua ini mungkin sedikit kabar duka juga ya. Kejadiannya sih udah dari setahun yang lalu, tanggal 6 Juli 2020 kejadiannya. Ini sempat viral juga ya. Waktu itu sempat viral dan saya juga udah pernah lihat, udah pernah baca. Jadi ceritanya ada seorang pendaki, namanya itu Andi Sulistiawan, 18 tahun. Ini Andi ditemukan meninggal saat mendaki Gunung Lawu bersama teman-temannya. Yang parahnya lagi tuh Andi ditemukan dalam keadaan telanjang dada. Jadi dia cuma pakai celana jeans tanpa atasan gitu. Dan yang anehnya lagi, ini yang anehnya ya. Dan yang anehnya itu kaos yang mestinya dia pakai itu malah dia pakai buat ngebungkus ranting pohon. Dia gendong kayak gini, kayak gendong bayi, kayak gini. Kita juga nggak tahu itu matinya kena hipo atau apa. Ada yang bilang ini hipo sih, tapi kalau menurut ilmiahnya ini udah dipastikan hipo gitu. Yang hiponya itu udah parah banget jadi udah parah banget hiponya itu. Jadi ada sebuah video juga nanti aku tunjukin videonya. Jadi video itu nunjukin pas Andi lagi telanjang dada gitu. Insidennya bermula saat pendaki bernama Nur Hayati ini temen Andi gitu, sama-sama pendaki yang mendaki bareng. Jadi dia itu minta antar Andi buat buang air kecil. Jadi
kalau nggak salah pukul 3 subuh, jam 3 subuh. Dia itu awalnya minta sama temannya, tapi nggak ada yang bangun. Si Nurhayati ini minta Andi buat nganterin dia buat buang air kecil. Namun anehnya pas si Nurhayati udah beres, dia nggak lihat ada Andi. Nurhayati mikirnya Andi mungkin udah kembali lagi balik ke tenda gitu. Cuman jadi udah si Nurhayati balik ke tenda, itu dia nanyain sama teman-temannya, Andi di mana gitu. Mereka nyari loh di sekitaran Puncak Lawu, nyari Andi di mana gitu. Cuman nggak ketemu sampai ke pagi harinya, nggak ketemu. Sekitaran jam 13 mereka memutuskan buat balik ke base camp buat bikin laporan gitu kalau teman mereka itu udah hilang gitu. Teman-temannya pas siangnya itu dari paginya itu nyari di sekitaran Lawu, di Puncak Lawu itu ada juga pendaki lainnya yang ketemu sama Andi. Jadi pendaki ini namanya Mas siapa sih, lupa lagi. Kebetulan pas teman-temannya Andi ini nyari dia, ada Mas Udin Jagoan sama teman-temannya lagi naik Gunung Lawu. Nah kebetulan juga Mas Udin Jagoan ini adalah seorang vlogger. Dia bikin Mas Udin, jadi dia bikin konten naik Gunung Lawu. Mereka akhirnya merekam perjalanan mereka gitu, sampai akhirnya Mas Udin sama teman-temannya itu ketemu sama Andi di Puncak Lawu, dan videonya itu benar-benar kasihan gitu ya, miris juga sih. Jadi Mas Udin itu ketemu sama Andi yang udah gak pakai baju gitu, dalam keadaan cuaca yang benar-benar dingin, kelihatannya benar-benar dingin. Mas Udin itu nanya sama Andi, sama siapa, dari mana gitu. Andi jawab sama teman-teman dari ini. Nah Mas Udin pun gimana ya, mungkin dia capek sama teman-temannya, jadi buru-buru jadi buru-buru nyari tempat buat bikin camp gitu, bikin tenda gitu. Sebenarnya dari pertama lihat juga udah janggal sih, kenapa dia nggak pakai baju gitu. Cuman Mas Udin mungkin dihiraukan, ada videonya. Dari sini video Mas Udin waktu pertama kali ya ketemu sama Andi. Kedengeran kan? Anginnya gede banget. Kamu dari mana? Dari Kemuning. Andi juga udah kelihatan. Ini herannya kok nggak masuk ini juga batuk atau enggak gimana gitu. Tinggal di sini semua dekat warung Boyem. Ya karena itu hipo. Kelihatan ya. Aku lihat dong gitu juga dingin banget. Nah, di sini juga Mas Udin ngiranya Andi itu lagi ngadain upacara. Jadi biarkan aja dia sama adatnya gitu. Mungkin Mas Udin kurang tahu juga kan, emang baru pertama kali ketemu sama Andi gitu. Nah, ironisnya esok paginya pas Mas Udin udah bangun tidur itu orang-orang pada ribut, orang-orang yang ada di puncak itu pada ribut. Ada yang jatuh ke jurang gitu. Mas Udin buru-buru lah
mungkin perasaan Mas Udin juga udah Gak enak. Udah udah tahu apa itu. udah nebak, langsung bisa nebak kalau yang jatuh itu yang kemarin. Akhirnya Mas Udin nyari kan ini baju Bapak yang tadi yang melihat menuju ke pertimbangan. Mas Udin balik lagi ke tempat yang kemarin yang waktu pertama kali ketemu sama Andi. Ada yang dingin lagi. Jatuhnya jauh Pak. Tapi sana dulu. Oh iya Pak. Ya benar. Ya kok kayak gitu ya. Gua sempat berpapasan di sana di mana bro? Bentar. Dari mana? Dia dari Kemuning. Kemuning itu bawah Pak. Iya dia lewat situ. Jadi Andi ini ngedakinya lewat jalur Ceto. Oke, jadi kita doain aja buat Andi, buat almarhum, semoga Beliau udah terima. amal ibadahnya diterima, terus semoga dia tenang di sana. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran dan ketabahan juga. Gitu. Nah, saya salutnya sama Mas Udin ini. Jadi dia itu apa? Tanggung jawab lah. Bukan tanggung jawab sih. Jadi pas udah dia turun, udah pulang gitu. Beberapa hari kemudian dia itu nyamperin ke rumahnya Andi, ketemu sama orang tuanya. Jadi ya dia ceritain sama orang tuanya gimana waktu dia ketemu sama Andi gitu. Oh sempat juga ketemu keluarga Andi. Nah, jadi sengaja gitu sekalian silaturahmi kan. Oke, ini yang ketiga. Video yang ketiga ini video yang sempat viral di tahun 2017. Banget. Kejadiannya tepatnya di Gunung Palung, Kalimantan. Jadi nggak perlu lama-lama ya, nggak usah dijelasin juga, nonton aja langsung. Curious sih Tapi dia sendiri atau sendiri kan. Jadi itu video yang ketiga. Mungkin agak ngeri juga ya kalau video yang ketiga ini. Bayangkan aja, misalnya kita lagi sendirian naik gunung, terus tiba-tiba ada teriakan aneh
tapi nggak tahu di mana gitu. Kita cari-cari, bye. Tiba-tiba ada yang lewat gitu. Dicari-cari tiba-tiba ada yang lewat, cewek. Berambut panjang lagi. Terus pas dicari lagi nggak ada. Terus dicari, nongol lagi udah bawa sajam. Ngeri kan? Mana lagi sendirian kan? Gak tahu Aku di di mana. situ udah nggak tahu gimana. Oh, tutup pisang. Tutup pisang. Oke, ini video yang keempat. Oh. Sayang sama ibu. Kelihatan? Yang nggak bisa tidur yang takut. Jadi lagi ngerekam gitu, ngerekam perjalanan turun gitu. Tiba-tiba di belakang ada yang ikut. Putih udah putih. Ini udah putih. Ini. Next kita bakalan cari video yang kelima. Ini video yang terakhir ya, karena soalnya kita bikin videonya udah kemalaman ya, udah jam 11 lebih. Takut sih. Kita cari video yang Oke, jadi video yang kelima ini datang dari gunung sekitar daerah kita, tepatnya Gunung Cikuray, Garut. Mana ya? Mana daku dan Lagunya bangsat ya. mana daku dan dia, Oh, mana daku dan dia yang apaan sih? Oh, yang hitam yang tadi ya? Jadi siapa itu yang hitam, siapa yang diri di depan dia itu siapa? 5 video udah dibawain ya, 5 kisah udah dibawain. Mungkin agak belum rapih juga, soalnya ini baru pertama kali kita bikin. Next mungkin akan lebih baik lagi. Jadi buat kalian jangan lupa buat like, Subscribe share channel ini. dan tentunya komen ya. Kalaupun ada kekurangan, ada masukan, mohon komen di bawah ya, di bawah. Oke? Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.